Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alkafi Lobud dengan NIM 22242022 dengan Prodi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan codingan Flutter yang telah saya buat untuk tugas UAS, yaitu antarmuka halaman login dan halaman home atau dashboard. Nah, di sini sudah ada codingannya. Yang pertama itu fungsi main. Main ini adalah pertama kali dijalankannya saat aplikasi dibuka. Nah, di dalamnya saya memanggil app run dengan kelas my app final 22242022. Nama kelas ini disesuaikan dengan NIM saya sesuai dengan instruksi tugas. Nah, kemudian ada kelas my app final 22242022 ini adalah stateless widget. Nih, stateless widget. Nah, yang artinya widget ini tidak berubah-ubah tampilannya. Nah, di dalam metode build di dalam metode build ini saya mengembalikan material app. Nah, yang jadi pembungkus utama aplikasi. Nah, saya atur judul aplikasi, tema warna biru, dan halaman awal yang dibuka yaitu halaman login page. Ini warna biru. Kemudian halaman login page ini, halaman login page ini saya buat sebagai stateful widget karena di sini ada perubahan data seperti teks yang diketik user dan status tampilan tampil sembunyi dari password. Nah, saya buat dua text field, text editing controller. Nih, saya buat dua teks, satu untuk menampung input username dan satu lagi untuk password. Nah, ada juga variabel OBS core password. Nah, yang bertipe boolean untuk mengatur apakah password ini disembunyikan atau ditampilkan. Nah, kemudian di login, fungsi ini dipanggil saat tombol login ditekan. Nah, pertama saya ambil nilai dari kedua controller tersebut nih, yaitu user controller dan password controller. Nah, kalau username dan password kosong, maka saya memunculkan snack bar sebagai pesan peringatan. Nah, kalau misalnya nih sebagai pesan peringatan snack bar. Nah, kalau misalnya sudah diisi, maka akan otomatis pindah ke halaman dashboard menggunakan navigator push replacement. Nah, sambil membawa data user ke halaman dashboard. Ini mengimport data user ke halaman dashboard. Nah, di bagian tampilan saya pakai scaffold dan scaffold sebagai kerangka halaman dan center dengan center dan single child scroll view supaya tampilan tetap rapi walau keyboard muncul.
Di sini ada icon gembok dengan size itu 90 dan judul login. Lalu ada dua text field yaitu text field username dan text field password. Nah, untuk text field password dengan icon mata untuk menampilkan dan menyembunyikan teks yang ada di yang telah kita masukkan. Nah, ini saya mengaturnya menggunakan eh, nih fuksi fuksi icon dan set state. Nah, tekstur yang terakhir ada elevated button nih. Nah, yang saya beri warna biru, dengan sudut melengkung ketika ditekan maka akan memanggil fungsi dari login tadi. Ini akan memanggil fungsi dari login. Nah, kemudian pada halaman homepage nih atau halaman dashboard. Nah, kelas ini menerima parameter username yang dikirim dari halaman login. Nah, supaya menampilkan nama user yang sedang login. Kemudian di app bar saya memberikan judul yaitu dashboard dengan tombol logout di sebelah kanan. Dari ini icon logout di bagian app bar pada sebelah kanan dari tulisan dashboard. Kemudian isi dari dashboard ini atau bodinya itu pertama ada teks sapaan. Selamat datang username. Username ini bergantung pada username yang masuk. Jadi misalnya kita menginput dengan username Alkafi, maka akan tertulis selamat datang Alkafi. Dan lalu saya membuat menu-menu menggunakan row dan kolom. Nah, ada 4 menu yaitu profil, pengaturan, notifikasi, dan tentang. Nah, saya membungkus masing-masing di dalam expanded ini. Semuanya dibungkus di dalam expanded supaya lebar proporsional dan rapi seperti Gerd 2 kolom. Kemudian fungsi dari menu card. Untuk menu card ini saya buat fungsi terpisah. Nah, bernama menu card. Nah, supaya kodenya tidak berulang-ulang, fungsi ini menerima icon, judul, dan warna, lalu mengembalikan kontainer dengan sudut melengkung, kemudian icon di tengah, dan teks judul di bawahnya. Nah, sekarang saya akan menjalankan dari program ini. Nah, bisa kita lihat di bawah sini pada terminal programnya setelah saya jalankan. Ini flutter. Kemudian saya memilih device 2 yaitu Chrome. Dan untuk outputnya yaitu ini. Nah, bisa kita lihat pada output ini terdapat icon gembok di sini di tengah. Kemudian ada 2 text field yaitu username dan password dengan icon persen dan gembok. Nah, pada bagian password itu terdapat icon mata untuk menyembunyikan dan menampilkan password atau teks. Misalnya kita ketik sini Alkafi, kemudian dengan password 222422022 ini.
Nah, ini bisa kita lihat password kita dan bisa kita sembunyikan. Nah, ini berfungsi sebagai keamanan. Kemudian di sini ada tombol login. Ketika kita menekan tombol login, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Dan jika misalnya di sini kita tidak mengisi salah satu atau keduanya dari text field, maka akan muncul pernyataan bahwa username dan password wajib diisi. Kita ketik lagi. Ke Filoboot. Kemudian kita login. Nah, kita akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini, pada bagian app bar itu terdapat teks dashboard dan pada sebelah kanannya itu tombol logout. Nah, kemudian ada teks yaitu selamat datang Alkafilobud sesuai dengan apa yang kita ketik pada user tadi yang kita masukkan tadi. Kemudian di bawah sini ada 4 card yaitu menu profil, pengaturan, notifikasi dan tentang. Nah, jika kita menekan tombol logout, maka akan masuk lagi ke halaman login. Dan jika kita mengganti username menjadi Budiman, kemudian 123, kemudian login, maka di sini akan tampilkan selamat datang Budiman. Nah, berbeda dengan sebelumnya yaitu selamat datang Alkafilobud. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Demikian penjelasan coding antarmuka halaman login dan dashboard. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.